Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sebelum ada ayat pemberitahuan karena ada perubahan channel ini. Kemarin pada saat itu saya sampaikan bahwa kabar atau tapi ternyata di streamingnya tidak bisa karena sudah akunnya sudah terdaftar dan sekarang menggunakan akbar akbar.channel. Namanya agak susah kalau orang dikasih akbar.channel. Jadi ini saya ketik di rumah akbar.channel dan munculnya seperti apa. Kita tidak menutup kemungkinan sebanyak perbaikan atau saran dari para jamaah sekalian, mungkin ada yang ahli IT, dipersilakan kerjasamanya yang baik karena memang peralatan kita masih menggunakan peralatan yang belum mutakhir. Kalau mutakhir itu biasanya sampai 12 juta, belum sampai ya. Jadi kita masih menggunakan anggaran yang penting bisa jalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa بجلالك وكمالك وحسن عبادك وشرف عبادك أسعد ربي وأزل ولمالك الفتى والحرام وترجمان بلسان ربنا ومن على العلم والحكمة والحكم أمن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم ذو الشرفين يا رب ذو الشرفين يا رب ذو الشرفين يا رب وكرما وكبيرا ولمعدا ومهابا وبرا ورجوعك أنزل البدر العظيم والطبع الجليل ساداتنا وأئمتنا وقواتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن ثم حسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, haji, sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya untuk RKM Bapak Sunarso, Bapak
Haji Sunarso dan staf-stafnya Ustaz Mahmudin, Ustaz Amiruddin, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat mengajar spektakuler yaitu pengajian 2 mingguan. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan kalim kita. Mungkin ini malam ini anggap aja kitab ini kita malam terakhir kita belajar kitab ini, dan insya Allah kalau panjang umur sehat walafiat 2 minggu lagi itu kan setelah tahun baru Islam kan ya. Yaitu kita ganti suasana, ganti ngaji tafsir surat-surat pendek, dimulai surat-surat pendek dulu. Dimulai dari surat yang sudah tidak asing lagi, yang dibaca terawih. Ya. Jadi begini Pak, saya pernah ke Jati Bening apa mana? Itu waktu itu Ramadan, ada orang datang, orang asing datang lah. Pokoknya bukan orang situ. Lah orang asing ini ngimami Pak. Ya, ngimami surat terawih. Mungkin penduduk situ itu takut, jangan-jangan ini imam ini baca petikan-petikan, atau petikan-petikan Pak. Kan banyak sekarang imam-imam ini kan petikan langsung amin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Petikan-petikan Pak. Ya enggak biasa dibaca. Ya bukan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Cuma kalau dalam ilmu tafsir itu baca surat lengkap itu lebih bagus daripada petikan-petikan, kecuali memang yang warid seperti amanah Rasul. Nah itu kalau dibaca dari alif lam mim dari kitab kabur semua itu. Wong itu 2 juz setengah kan begitu petikan. Nah, begitu imamnya waladhdallin amin, imamnya diam. Wah kok dari belakang al-hukumut begitu. Maksudnya jangan sampai baca surat yang lain ya situ itu aja. Hah? Itu kan standar internasional tuh. Al-hakumut ke bawah ini loh, Pak. Makanya yang imami tarawih Ramadan tuh al-hakumut ke bawah harus hakumut itu ceritanya. Al-hakumut takatsur. Akhirnya akhir-akhir ini begini Pak. Ini pelitikan-pelitikan daripada hadis-hadis yang terakhir dari kitab ini. Dalam bab dzikir dikatakan ini penting Pak, kita sudah sama-sama tua Pak, ya. Sama-sama tua. Sebetulnya yang semangat itu yang rambutnya putih itu ternyata lebih semangat Pak daripada yang rambutnya hitam. Nah ya kan rata-rata kan rambut putih semua yang ngaji. Nah pemudanya rambut hitam mana orang kelihatan. Nah ya ternyata rambut putih lebih semangat daripada. Ya memang gak ada pilihan lain Pak. Lah mau kemana lagi? Kan begitu Pak. Ya itu ceritanya begitu. Wa dzukira an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, disebutkan dari sahabat Abdullah bin Busrin, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syariat Islam qad kasurat alayya. Seorang datang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, syariat Islam itu banyak. Ya. Harus begini, harus begitu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, kan gitu Pak. Perintah harus ini, enggak boleh, larangan enggak boleh gini, enggak boleh gini. Qad kasurat alayya, banyak itu syariat Islam itu. Dia enggak sanggup Pak, bingung. Saking banyaknya. Loh iya Pak. Nah kita ini kan orang ngerti. Karena kita ini mungkin kurang ngaji, enggak tahu apa perintah itu apa baik, perintah-perintah itu. Larangan itu apa baik, apa baik. Larangan-larangan itu apa baik. Ya kita enggak ngerti. Kita ini sering melakukan sesuatu yang kita dianggap ora apa-apa, maksudnya biasa-biasa aja, tapi itu dosa lah, kita nggak ngerti itu ceritanya begitu. Ya. Sesungguhnya syariat itu banyak. Fa akhbirni bi syai'in atashabbusu bihi. Maka kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang bisa dipegang dan bisa diandalkan besok kalau kita pulang ke negara cacing, tahu nggak negara cacing? Ya itu. Terus mau ngandelin apa? Wong alpatnya gak dibawa. Rumah gede magrong-magrong juga
ora dibawa. Ya kan? Bini ditinggal. Lah iya, sudah kalau usah meninggal bini banyak-banyak Pak, satu aja cukup. Lah iya. Ya iya, tadi Bapak kepikiran dalam kubur kalau tinggal bini banyak-banyak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Usahakan lesan kamu ini ngeces. Tapi bukan ngeces ngiler. Ngeces basah karena banyak berzikir. Ini loh Pak. Ini bagi usia senja Pak. Ya tasbihnya, tahlilnya, istighfarnya, sholawatnya. Ini Pak. Ini hari-hari kita manusia itu Pak tinggal istilahnya itu awan bengi mati, awan bengi mati, awan bengi mati itu aja. Ngerti Pak awan bengi mati? Siang malam mati, siang malam ini kan malam kan, besok siang, malam lagi, siang lagi, mati. Siang malam mati. Tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu panggilan. Siapa nanti panggilan pertama ini setelah tahun baru Islam? Ya itu masalah. Itu ada manusia lah ini. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada hidup, mumpung masih ada nyawanya gitu. Sebelum menggembuskan napas terakhir. Karena setelah itu orang gembus lagi. Ya kenapa? Lah sudah selesai. Jatah oksigennya itu sudah dijatah sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jatahnya segini kamu hidup dunia udah gak gembus lagi. Lah ini usahakan lesan kamu basah berzikir, tasbihnya subhanallah hamdi subhanallah istighfarnya astagfirullah rabbik billah. Ini macam-macam. Shalawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal nunggu hari doang Pak. Loh. Ini insya Allah sebelum tahun baru ada yang mati di sini Pak, insya Allah. Bingung kabeh. Ojo aku. Jangan saya. Nah, kan lain kan dengan ceritanya Siti Fatimatul Zahra. Maka dalam suatu kisah itu diceritakan Siti Aisyah ini istri radhiyallahu anha ini bingung. Ada rahasia apa antara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan putrinya Siti Fatimatul Zahra radhiyallahu anha? Kok nangis terus tertawa gitu. Nah, setelah Nabi meninggal, Siti Aisyah radhiyallahu anha mendatangi Bunda Aisyah mendatangi Siti Fatimah. Coba tolong kabarkan kepada saya, apa yang sebenarnya terjadi kok suatu hari saya lihat kamu bicara sama Kanjeng Nabi, kamu menangis kemudian kamu tertawa kan ya begitu. Saya kok penasaran. Iya. Ngomong, oh yang saya nangis itu Kanjeng Nabi bilang, ini kok malaikat Jibril alaihissalam sudah sering datang. Ini tandanya sudah detik-detik sudah mendekati. Maka saya sedih dan saya nangis. Nah, kenapa? Kok guyu? Ada orang Jawa, ngis-ngis yu, mari nangis guyu. Ya, habis nangis tertawa. Iya, karena ayah saya bilang, orang yang pertama kali nyusul saya kamu. Gitu, ini saya tertawa gini loh. Kalau sekarang bapaknya mau mati matang-matang terus manggil anaknya, hah, lu duluan nih nyusul gua. Ada yang, oh jangan Pak ini aja ini Pak, gak mau, saling nunjuk, ya kan? Lah itu orang gitu Pak. Kamu pertama kali nyusul saya, tertawa Pak, bahagia, senang. Kalau kita ya senep Pak, ya senep, ya iya. Makanya itu saya kalau minggu pagi itu saya ngisi di Baitur Rahim Jamrut ke arah Jamrut Masjid Baitur Rahim gede. Itu kitabnya tentang perjalanan hidup manusia mulai bayi procot sampai meninggalnya dan proses-proses akhirat. Cuma kitab itu akan saya ganti. Kenapa? Senep Pak. Oh senep. Loh iya pagi-pagi belum sarapan terus bahas kematian. Itu senep Pak. Maka dikisahkan seorang wali besar nyuruh muridnya baca Sahih Bukhari. Buka. Nah, muridnya buka bab janais, bab jenazah. Ini gurunya yang wali besar bilang apa? Memang nggak ada bab lagi. Oh isu bab jenazah. Ya lemas belum sarapan, belum ngopi, belum apa. Kan ya begitu kan. Ya cari kayak bab-bab yang menggairahkan, bab nikah. Ya kan ya menggairahkan isu-isu Pak. Ya kan ya begitu ceritanya. Ini kalau sekelas wali besar aja sumpah.
Tapi ya perlu juga Pak, cuma jangan iso-iso. Oh jangan iso-iso apa? Bagi-bagi gitu. Wah, itu ceritanya ya agak siangan dikit kayak apa? Kan dia begitu. Nah ini Pak. Selanjutnya di sini ada bab tip obat-obatan. Ini paling penting Pak. Ya 50 tahun ke atas itu ibarat itu sudah mobil tuh di atas 5 tahun Pak. Ya mulai lampunya banyak masih gitu. 50 tahun ke atas sih mulai cekot-cekot apa? Pinggang, panu, kadas kurap, encok, rematik, pegelinu. Hah? Apa lagi? Ya sudah. Nah kok jauh-jauh. Bapak jangan menyangka dompet saya ini isinya duit Pak. Orang obat-obatan. Ya kenapa? Lah iya sudah. Emang gitu Pak. Dikit-dikit masuk angin, pilek, pusing. Zaman dulu itu pakpung, pakpung Pak, yang warnanya hijau. Masih ada enggak itu? Hah? Ya itu. Ya itu. Ya apa obatin manusia Pak. Ini itu orang tua orang sadar-sadar kadang-kadang itu ceritanya. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu min da'in illa anzalalahu syifa. Nah ini Pak. Artinya apa? Gusti Allah Ta'ala tidak akan menurunkan itu penyakit kecuali ada obatnya di situ. Jadi Bapak kalau sakit tenang. Ora usah bingung. Ada obatnya semua. Nah cuma begini dalam riwayat yang lain, likulida'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fa'in usiba dawa kalau obat itu nyocoki sama penyakitnya, bari abi idznillah, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang pusing Pak, minum bodrek 30 biji. Ora sembuh-sembuh. Mau gak kuat minum Paramek yang lebih kuat, Oskadon merah 20 biji. Ora sembuh-sembuh. Lah, ini berarti orang antara obat dan penyakitnya orang apa ini? Sinkron ya? Orang sinkron. Nah, kalau Bapak minum obat gak sembuh-sembuh periksa darah, ternyata diperiksa darahnya rendah. Ya orang ngangkat-ngangkat. Itu masalahnya, Pak. Itu ceritanya begitu. Nah, ini sekedar syariatnya doang, Kalau makanya itu umpamanya orang pusing minum Kalpanak itu gak masalah. Orang mules diare minum obat jantengan juga ora masalah. Enggak harus tepat Pak. Kalau bodrek mesti apa? Mesti bodrek. Ya kalau bodrek mesti pusing. Kalau diapet mesti diare. Ora, obat itu masalah. Saya mau cerita Pak. Kalau di desa kan ini ada namanya menteri apa mantri Pak? Mantri tukang suntrik ya. Lah ini mantri salah undangan. Jadi satu yang sakit, salah yang diundang dua. Sehingga antara senior dan junior, kata yang senior bilang sama yang junior, ya sudah kamu aja dah, udah kamu aja. Yang jadi ngalah ya, sing tua ngalah, yang tua mengalah. Yang junior sama senior itu tinggi mana? Nah, yang junior Pak, rupanya ini sakit meriang Pak, panasnya ini melebihi 100 derajat Fahrenheit, bukan Celsius lagi Pak, Fahrenheit. Orang ono obatnya, gak ada obatnya, adanya obat cacing. Lah terpaksa. Lah yang senior tahu kalau ini bukan obatnya, obat cacing kok sedot terus. Nah yang senior kepengen tahu apa yang akan terjadi nih, orang panas segitunya kok dikasih obat cacing. Obat cacing kan cah cilik Pak, anak kecil ya. Memang ada bapak-bapak cacingan sekarang? Enggak ada kan? Sudah tua-tua. Setelah 3 hari disamperin sembuh. Loh. Oh, tidak ada apa-apa, biasa aja. Dan di situ baru sadar ya, kalau yang menyembuhkannya bukan obat. Ya wes suwe, Ya udah lama lah Bapak meyakini, mempercayai yang menyembuhkan itu obat. Terlepas dari izin Allah Ta'ala, ya
strike loh ya, apa ceritanya? Nggak ada kekuatan, makanya beri abi idnillah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Emang berani, Pak? Hah? Umpamanya sakit pusing terus minum kalpanak? Mikir Pak ya, mikir itu aja. Nah, di sini juga ada riwayatnya Pak, terakhir. An Usama bin Syarikin radhiyallahu an qalatil a'rabu ya Rasulullah atanadawa. Artinya wahai Rasulullah, apakah kita ini mesti berobat? Qala na'am, iya, na'am ya ibadallah. Iya, berobat. Tadawa fa innallaha lam yada'an. Karena kamu hendak berobat. Karena Gusti Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali meletakkan juga itu obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Apa itu? Wa huwa? Tanya sahabatnya, apa wahai Rasul? Satu penyakit yang tidak ada obatnya, al-haram, yaitu tua. Tidak ada obatnya, Pak. Ya, ada namanya kalau martabak bangka enak, Pak, tapi kalau tua bangka ora enak. Rasanya pahit. Tua bangka. Ini gak ada obatnya Pak, karena manusia gak melungsungi, atau melungsungi. Orang ganti kulit kayak ular Pak, kayak ular gak ada ular tua. Begitu tua ganti kulit, ganti kulit, ganti kulit. Nah, manusia kan orang ganti kulit, sekali keriput ya keriput lamanya, ya kan ya begitu. Nah manusia itu kayak gitu. Ini obat satu obatnya. Makanya jadi di tafsir Quran, alam ya'tikum nadir. Jadi ada orang protes sama malaikat Israel. Hei malaikat, kenapa kamu kalau nyabut nyawa kok gak bilang-bilang? Oke, ya. Kok gak bilang-bilang? Saya sebelum nyabut sudah ngasih tanda-tanda supaya kamu berpikir apa itu. Nah tanda-tandanya banyak Pak. Kalau di kitab shape artinya uban. Dulu rambut kamu ireng meles. Sekarang kok putih kebiu. Kok kebiu? Iya, ya apa? Itu tanda-tandanya. Lah kamu tenang-tenang aja. Kan ya begitu. Kan begitu. Dulu kamu mata kamu wah lihat apa baik bisa. Sekarang kok kunang-kunang. Hah? Abang hijau, ketemu mana yang abangnya mana yang hijau. Nah, itu tanda-tanda. Itu tidak pernah. Malaikat itu gak pernah cabut dadakan, kasih tanda-tanda. Ini ceritanya begitu. Penyakit haram. Nah sekarang obat itu di mana? Ini terakhir. Kenapa kok saya cari yang obat-obatan? Karena banyak penyakit Pak zaman sekarang ini dan orang nggak ngerti mesti apa. Nih. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syifa fis salasat. Obat itu ada 3. Ini penting. Penting ini Pak. Obat ada 3. Penting loh ini. Penting ini obat ada 3 loh. Apa? Yang pertama sartoti mehjamin. Mehjamin di sini artinya canduk. Loh, canduk zaman dulu dengan canduk sekarang beda Pak. Kalau zaman dulu serem pakai tanduk loh Pak dan dirobek pakai pacul. Bayangkan apa gelas terus pakai silet Pak. Sring. Loh itu zaman dulu. Nah canduk itu ada 2 Pak, ada fasad, ada canduk dalam bahasa Arabnya itu. Kalau hijamah itu di sini, ya bekam lah, bahasa sini bekam, canduk itu bekam. Ada bekam di sini, fasad, ada bekam di sini. Nah, beda antara fasad dan hijamah. Lah itu memang itu obat. Dalam arti itu menarik. Jadi bapak yang nggak pernah olahraga nih, apalagi pemakan malam, habis makan malam undang-undangan. Itu paginya melungker, tahu melungker? Lah ini kan nggak ada peredaran darahnya kan nggak bergerak. Lah itu harus ya. Karena nggak bergerak, nggak cair terjadi gumpalan penyakit. Salah solusinya ya diambil dari ya bekam itu Bu. Ini. Tapi kalau sudah aktif tiap hari ke Mutiara Gading, ya seger kan? Tiap hari kok, tiap minggu lah ke Mutiara Gading, maksudnya banyak gerak nih. Seorang olahragawan, orang perlu bekam. Kenapa? Ya karena sudah gerak. Ini masalahnya di situ. Nah kalau gak gerak ya canduk. Nah obat. Nabi SAW itu kan pernah diracun oleh Zainab bininya Salam bin Miskan di Khaybar.
Itu Nabi canduk, Pak. Untuk mengeluarkan toksin dan tokek yang ada di dalam diri kita ini. Cuma Bapak hati-hati loh, Pak. Cari tukang bekam yang pengalaman. Jangan asal bekam. Kejadian di bulak kapal. Drodos. Jadi begini Pak, sebelum bekam diurut sehingga darah itu mengalir. Terus dibekam sehingga yang keluar bukan darah kotor tapi darah segar. Geliang. Oh geliang. Geblak begini, geblak tukang canduknya bingung. Ini kalau mati bisa masuk pos kota ini. Ya kan ya begitu. Sampai tukang canduknya beli songobion 10 biji untuk apa? Lah iya, korban ya. Jangan asal-asalan. Justru ini di Wisma Asri 2 itu orang bulan Sya'ban kan banyak penutupan majelis makan daging nggak tahu gimana itu mungkin tinggi tensinya dibekam sininya stroke ya apa bukan ya mungkin urat-uratnya kena atau gimana loh mau langsung ditotosi begini cep nah itu ceritanya ya cari yang ahli Pak ceritanya begitu nah yang kedua syarbata aslin minum madu yang asli bukan gula Jawa campur nanas diperes. Loh ini kan begitu. Bukannya Pak, saya enggak orang Sudan enggak boleh Pak. Tapi kalau orang-orang jual madu kurang percaya pribadi saya. Sudan enggak boleh. Loh kenapa? Loh Beb, tapi itu meyakinkan. Kenapa meyakinkan? Bawa sarang lebah. Lah iya, kalau yang dibawa petarangan ayam orang percaya Pak. Orang ada hubungan masalahnya. Mau jual madu kok petarangan ayam yang dibawa hubungannya itu apa? Justru yang membuat orang itu ya karena bawa apa? Itu. Lah tandanya apa? Kok itu gak meyakinkan? Dirubung semut. Oh, dirubung semut, Pak. Nah, tapi subhanallah. Ini kisah nyata, Pak. Jadi kalau orang itu kademen, madunya pakai air hangat. Kalau orang kepanasan, madunya pakai air dingin. Cuma subhanallah, cuma madu di sini Gusti Allah mengatakan dalam Quran Syifaa'un linnas. Enggak pakai alif lam. Maksudnya apa? Madu memang obat tapi enggak menyeluruh 100%. Kalau obat orang itu diare minum madu tambah ngocor. Ayo coba ya Bapak diare minum madu coba ngocor Pak. Loh kenapa? Karena ayatnya fihi syifaa'un linnas. Enggak pakai alif lam. Seandainya di Quran itu pakai alif lam maka madu akan jadi obat 100% untuk segala macam penyakit. Loh, Pak. Nah, ini cerita tapi madu yang asli, bukan yang gula Jawa Pak campur. Nah, makanya orang bilang, Bapak tak kasih tahu Pak, obat Hadramut. Loh, itu kalau asli Pak di freezer orang beku Pak. Dia bisa mempertahankan diri. Tapi kalau dimasukkan lah kok kental kok jadi es walamat banyu itu ya. Pak tak kasih obatnya khusus pria apa cempe ya cempe itu anak ini apa anak kambing diambil tulang ini Pak daging yang ada di tulang apa ini loh yang ada di punggungnya ya daging cempe loh Pak ya cempe itu dagingnya itu diambil dikasih madu asli taruh di toples, dipendem. Lah itu Pak, saking panasnya madu, itu dagingnya itu lumer. Nah, udah Bapak ambil buat sop, rasakan bedanya. Khusus laki-laki loh ini ya. Wah, tapi ibu denger ya. Ini kalau madu asli, dagingnya itu lumer. Ya saking panasnya Pak. Ya madur ya Pak. Mencair kayak bubur gitu Pak. Bapak tinggal serop, kemeringet gitu ceritanya. Lah yang ketiga kata Nabi SAW, obat-obatan itu kayatin minar dike. Wa ana anha ummati anil ke. Ke ini begini Pak. Dulu di pesantren itu, di pesantren kita nih, kalau anak sakit dike meriang orang sembuh-sembuh. Kenapa? Abi Ahmad bilang,
Oh ini sakit bebe, Mbak, bawa ke dapur Pak. Ngadep sana kamu, angkat kaki satunya diangkat. Jadi ini bersih dicuk panas, bersih dibakar sampai merah tuh ditaruh di tumitnya Pak. Cok, itu ngadep sana. Itu anak yang kewer-kewer begini nih, begitu cekor langsung kabur, langsung sembuh Pak. Oh iklan kalah langsung lari lah iya. Lah iya, itu kayak namanya. Jadi yang di ini tuh daging tebel loh ya, tumit tuh ya, bukan daging apa? Daging yang kulit yang ini ya gosong, tinggal ngasih kecap sama caos itu, langsung lari Pak. Udah bagian agak lari ya, itu masalah itu. Tapi kata Nabi SAW, wa ana anha. Jadi ada sahabat Imran bin Husain itu sakit ambeien parah, kok rasa ngapa-ngapain. Terus dia bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah bagaimana saya ini? Kata Nabi kesimpulannya, sholli qa'iman. Ya kamu sholatlah berdiri. Kalau orang bisa baru duduk. Kalau orang bisa berbaring. Saya maaf Pak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kok saya nggak melihat kursi hitam-hitam di sini? Apakah tidak menyediakan atau bagaimana? Hah? Ada. Ya. Cuma yang ini pertama ada, alhamdulillah. Yang kedua, maaf, itu orang-orang yang bisa berdiri, bisa berjalan, jangan duduk duluan. Orang bisa, ya harus berdiri. Nanti pas rokok baru duduk. Lah, belum apa-apa udah berdegrek duluan. Lah kan dia kemana-mana bisa. Lah ngapa berdiri gak bisa? Itu masalahnya. Ini kalau fardu ya. Kalau sunnah ya terserah. Mau berjegrek dari awal gak masalah. Karena sholat sunnah duduk boleh. Tapi kalau sholat fardu jangan berjegrek duluan. Yang menggunakan kursi berdiri. Nah, nanti mau rokok kan gak bisa nih, mungkin tulangnya bagaimana. Gak bisa rokok baru. Nah kalau berjegrek duluan langsung ngambil kursi. Grek. Waduh. Lah ya apa? Lah ya orang bisa. Itu masalah ini fardu masalahnya. Wajib berdiri. Limanis tato bagi yang bapak nih. Ada orang nih. Gak kuat nih. Gak kuat dia. Sehingga saking gak kuatnya dia gak bisa berdiri. Tapi sebelum sholat dia minum obat. Pas dapat 2 rakaat kok agak mendingan. Berdiri. Oh ada agak ringan. Dia berdiri, wajib berdiri. Oh bisa berdiri. Itu. Terus malah nanggung. Loh kok nanggung? Orang ada nanggung sholat itu. Ini urusan sholat fardu masalahnya itu. Jadi jangan berdekrek dari awal. Jadi berdiri. Kok harus berdiri? Lah, jalan keluyuran ke Mutiara Gading bisa. Udah kenapa berdiri menjegrek kok gak bisa? Mau kemana-mana bisa. Jalan-jalan bisa. Nah, jadi berdiri dulu. Pas rokok, pas sujud baru berduduk kan, itu ceritanya begitu. Kita lanjutkan. Saya sekarang bawa jam sendiri Pak, saya orang percaya sama jam masjid. Loh, karena kepercayaan itu harganya mahal Pak. Lah ini kan saya kalau lihat itu bubar nanti. Maksudnya bubar itu dalam arti pengajian sudah selesai ternyata masih lama. Lah itu masalahnya itu kayak kecepatan 8 menit itu 10 menit 8 atau 10 menit itu ceritanya. Saya ulangi lagi, pengobatan ada 3. 1 bekam. Bekam itu penting Pak, cara yang ini. Yang kedua minum madu, tapi madu yang asli. Nah, memang madu obat. Gusti Allah mengatakan cuma tidak mutlak 100% karena bisa bahaya bagi orang yang penyakit gula diare, tambah ngocor. Yang ketiga sahabat tadi Pak, itu karomah sahabat tadi dapat salam dari malaikat. Tapi ketika dia ini malaikatnya kabur semua. Kenapa? Ya kan Nabi sudah ngomong, aku melarang umatku pakai jadi dianggapnya pelanggaran. Tapi Pak, sebagian orang itu sebagian orang Pak ya, nggak semuanya. Bagus mana? Bagus berobat. Ada sebagian orang mau berobat. Bagenda alasannya. Oh bagen. Ini orang mau. Karena dia berkeyakinan obat-obat itu orang penting, nggak ada fungsinya kalau nggak diizini Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu loh. Nah, ada sebagian orang begitu, nggak mau obat, apalagi boro-boro masuk rumah sakit. Nah, tapi bagus mana? Tetap bagus yang berobat.
Nah, ya benar. Cerita Nabi Musa alaihissalam sakit gigi loh Pak, kan berapa kali tuh saya terangkan tuh. Gigi, munajat, ya Allah, gigi saya cekot-cekot, ya cekot-cekot. Kata Gusti Allah, tuh ambil daun nih, anggapnya daun jambu umpamanya, tempelin, ambil daun jambu ditempelin, alhamdulillah giginya sembuh. Tapi beberapa waktu giginya cekot-cekot, ambil daun jambu ditempelin, ora sembuh-sembuh, justru tambah kenyot, nyut. Ya Allah, ini kita nopo, bagaimana ini? Lah, kalau pertama kali wahai Musa alaihissalam, kamu datang sama saya, kamu minta obat, saya kasih wasilah, apa itu? Ya daun. Tapi yang kedua kan kamu ora, langsung ke daun. Lah emang daun yang nyembuhin apa? Penyakit ora. Itu wasilah-wasilah semua Pak. Itu kuncinya ke Gusti Allah Ta'ala. Tanpa izinnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh semua manusia. Terakhir Pak, lah ini terakhir beneran Pak namanya. Bagaimana nih? Kita lihat nih terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa fi majlisin. Barang siapa orang yang duduk ngeriung, tau ngeriung Pak? Ngobrol ya. Wa kasra fihi laqatuhu. Ngomong ngalor ngidul, apa baik diomongin nih ngalor ngidulnya. Ngomong ini. Wa qala qabla ayyakum mim majlisi darik. Dia mengatakan sebelum berdiri dari majlisnya dia mengatakan begini Pak, atau kita kenal dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ngomong kayak begitu Pak, illa ghufira lahu ma kana fi majlis. Apa yang ngalor ngidul tadi yang diomongin apa baik tadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis bagus. Majlis yang bagus, majlis yang kayak begini aja masih disunahkan baca doa kafaratul majlis, apalagi majlis di pos kamling. Dalam arti yang diomongin apa baik. Tahu apa baik? Ya, itu ngalor ngidul udah semua diomongin, itu ceritanya. Sekarang kita lihat nih. Wa fil hadis an Jubair bin Mut'im, dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, annahu idza kana qala dzalika fi majlis dzikrin. Kalau itu doa yang tadi diucapkan di majelis dzikir, kayak majelis yang bagus seperti ini, kana katobe yudba alaih, sama dengan stempel. Stempel bagus dah. Wa in kana qalahu fi majlisin lagwin, tapi kalau doa tadi dibaca di majelis ngalor ngidul, ya bagaimana? Kafaratun lahu. Jadi kalau dibaca di majelis yang baik-baik seperti ini itu kayak stempel. Tapi kalau dibaca di majelis yang ngalor ngidul itu sebagai penebusan dosa. Ya, itu kan gitu. Apalagi yang diomongin bini tetangga. Ya. Lah iya. Orang boleh, itu ceritanya begitu. Saya kira ini kita sudah hatam, kita nanti insya Allah kalau panjang umur ya Pak ya, syaratnya panjang umur dan sehat walafiat, itu Pak, penting itu Pak. Bapak jangan panjang umur doang, tapi orang sehat. Ada orang ini pedongkelan Pak, minta doa sama Pak Ahmad. Ya doakan saya Beb supaya panjang umur. Panjang umur orang mati-mati. Tapi orang bisa ngapa-ngapain diranjang saja Pak. Terus dia ngomong begini, dulu saya salah minta doa. Saya cuma minta panjang umur. Orang bilang, nah begitu juga orang minta husnul khotimah. Jangan minta husnul khotimah, tambahi fi khairin wa afiyah. Loh ya apa, ada orang mati Pak. Mati kecepit mesin. Kecepit mesin. Siapa yang pengen kecepit mesin? Ora ada. Pokoknya kesimpulannya setelah dimimpikan, ya saya memang minta husnul khotimah, ya saya dikasih syahid saya mati kecelakaan. Ya, kecepit mesin, tapi ora untung, atau gak beruntung? Ya siapa yang benar? Umpamanya Pak, ada riwayat, barang siapa yang mati tabrak kontainer husnul khotimah, ada yang daftar? Mikir, ya husnul khotimah, tapi kalau pengennya ya di atas ranjang gitu lah, kok mereteli, tau mereteli Pak? Lah tabrak kontainer mereteli khususnya berhamburan di jalan, ada yang pengen mikir husnul khotimah tapi mikir, itu ceritanya begitu. Saya kira cukup ya. Yang mana dulu nih?
Loh kalau kayak ini kakinya diconyok apa? Besi, panas. Tapi tumitnya loh ya, tulang daging yang tebel loh, bukan daging apa? Bukan terus ya terus perutnya betis diconyok ya kobong. Ayo Pak. Jadi begini Pak ceritanya Pak ceritanya. Imam Ibnul Qayyim Jauziyah, siapa yang nggak kenal Imam Ibnul Qayyim Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah itu? Itu punya suatu kitab namanya Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ini kitab yang membahas tentang pengobatan-pengobatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak itu. Tibbun Nabawi itu bukan hanya Ibnul Qayyim yang punya, ulama-ulama banyak. Lah di situ nanti disebutkan Pak, disebutkan beberapa apa? Ya beberapa jenis. Nah kalau kurma sendiri ini Pak, ada yang spesial, ada yang enggak. Yang spesial ini ajwa. Ajwa ini kalau dibandingkan kurma sukari, enakan sukari. Loh iya, enakan sukari. Apalagi rutop, enakan rutop. Ajwa ini tapi larang regane. Kenapa? Mahal. Kenapa? Karena ini obat. Karena Nabi negesin di situ. Kurma ajwa warnanya hitam. Ya, mahal lebih mahal ini. Rasanya enakan kurma yang lain Pak, rutop. Makanya itu kalau dibuka puasa, apa yang disunahkan? Bukan sembarang kurma. Pak nuwun sewu Pak, kurma-kurma yang dibagi-bagi itu tidak memenuhi standar internasional itu kan buat timpuk-timpuk bukan. Dalam arti begini Pak, yang disunahkan itu rutop. Rutop ini kurma yang belum jadi, yang kayak anggur hijau. Nah ini kalau dimakan itu mengembalikan kadar gula mata yang kunang-kunang jadi seger. Itu yang sunahkan. Dan ini bisa tergantung. Kalau nggak ada baru tamar kurma yang ini, yang apa? Yang dibagi-bagikan itu tamar. Pertama rutop. Nah itu dah. Itu ceritanya Pak. Jadi ada anunya yang disunahkan rutop. Bapak pernah makan rutop? Pelus metu banyu nih. Iya keluar Pak. Airnya kayak anggur hijau. Nah, itu seger, obat itu. Yang saya tadinya lemes kurang gula seharian begini baik, seger makan itu. Tapi kalau makan kurma, itu kalau nggak ada, itu kalau itu ya kalau nggak ada, baru kurma biasa. Dalam arti ngambil kesunahannya doang itu aja. Nah, kalau kurma ajwa itu menolak sihir. Memang ada lafaz hadisnya. Regane juga larang. Siapa yang pernah haji, pernah umroh, tanya kurma ajwa. Harganya beda dengan kurma biasa. Loh ya apa? Rasanya nggak enak. Namanya juga obat kok. Kok jauh-jauh mengkudu. Ini obat, raja obat Pak. Apa enak rasanya? Ora enak. Orang Jawa bilang pace. Tapi lihat Bapak lihat, mulai daunnya, isinya memang obat semua. Mauni, cipluan, babandotan, pahit semua. Loh ya apa? Insulin. Daunnya loh Pak. Daunnya direbus. Airnya diminum. Itu pahitnya kayak iblis. Loh iblis itu pahit Pak. Loh daun insulin loh. Lah itu obat. Putra wali lah ini. Nah, ibu-ibu mesti paham tuh putra wali.
Lah buat nyape. Ya, kan jadi ceritanya. Nah, kalau yang di Quran itu mesti kalau buah-buahan yang di Quran yang disebutkan di Quran pasti mujarab. Seperti apa? Jahe. Mau jahe apa saja, ya. Jahe emprit. Jadi ada namanya dokturoh, namanya Nadia. Dia buat kitab itu dikumpulkan sampai ditaruh museum apa baik yang disebutkan di Quran. Apalagi jahe merah. Jahe merah Pak. Jahe merah loh Pak ya. Jahe biasa mana bisa. Jahe merah loh ini. Jahe biasa mana bisa. Halo? Lah iya jahe biasa, jahe merah. Oh, jahe karena itu makan surga. Buatin buah zaitun pokok yang disebutkan di Quran termasuk bang put dan bang mer. Ibu-ibu mesti paham ini, bang put, bang mer. Lah iya. Ini Pak waktu yang kita nantikan. Wallahu alam bisawab. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.